Ya Allah, sumpah kaki gue gatel-gatel banget. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira. Sebelumnya, thank you so much untuk kalian yang selalu support Ruang Gelap. It means a lot to us. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu kasus paling kontroversial dari Malaysia. 17 tahun yang lalu, tepatnya pada 2004, ditemukan seorang remaja meninggal terapung di dalam kolam renang rumahnya sendiri. Awalnya dikira sebagai kecelakaan, tapi ternyata ada banyak rahasia yang tersimpan di balik kematian remaja ini, yang menyangkut salah satu konglomerat di Malaysia, dan kasus ini dianggap tidak dieksekusi oleh orang-orang yang berkewajiban sebagaimana mestinya, hingga pada sampai hari ini gak ada satupun orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ada sebuah keluarga kecil sederhana yang tinggal di provinsi Fujian, China. Seorang keluarga yang terdiri dari seorang ayah yang bernama Su Chin-lai, ibu yang bernama Fan Chong-ying, dan dua anak yang masing-masing bernama Chan Fei dan Chen Huang. Nah, suatu hari di tahun 2001, saudara jauh dari si ayah datang mengunjungi dari Malaysia. Saudara ini bernama Koh Kim Taek. Dia adalah seorang Datuk Seri dari Malaysia. Datuk Seri adalah salah satu gelar yang diberikan oleh pemerintah untuk beberapa orang terpilih, bisa dibilang konglomerat, yang tentu aja membuat Chin-lai sepupu jauhnya bangga dengan keberhasilan Koh Kim Taek. Koh Kim Taek datang dengan pakaian mahal. Berbicara layaknya pebisnis sukses, Koh Kim Taek sendiri adalah seorang direktur dari perusahaan stockbroking atau pialang saham. Dan waktu dia melihat dua anak laki-laki Chin-lai yang masih remaja, ia menawarkan dua saudara ini untuk ikut bersama ke Malaysia. Nanti di Malaysia dia berjanji akan membiayai, menyekolahkan, memberikan makan, mengajari dua saudara ini bisnis juga. Tawaran yang pokoknya sangat menggiurkan. Chin-lai tentu aja pengen anaknya bisa sesukses Koh Kim Taek. Dan dia yakin saudara jauhnya ini bisa memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan kedua anaknya. Jadi di tahun 2002, Chan Fei dan Chen Huang dikirim ke Malaysia. Saat itu mereka masing-masing berumur 14 dan 12 tahun. Di Malaysia mereka tinggal bersama Koh Kim Taek di sebuah bungalow di daerah Ampang. Mereka lalu disekolahkan di sebuah sekolah internasional. Nah, setelah 2 bulan pindah, Chen Fei dan Chen Huang menghubungi ayah mereka dan ngomong kalau ternyata di Malaysia mereka disiksa. Mendengar hal ini, Chin-lai langsung berusaha untuk mengatur gimana caranya untuk mengirim anak mereka balik ke China. Tapi ternyata untuk mengembalikan anaknya sendiri ke China itu sangat rumit. Akhirnya Koh Kim Taek menjanjikan Chin-lai di akhir tahun anak-anaknya akan dikembalikan ke China. Tapi ternyata yang pulang ke China di akhir tahun cuma Chen Fei. Chen Huang masih mau melanjutkan sekolahnya di Malaysia. Akhirnya Chin-lai bertekad di bulan April tahun depan dia akan segera menjemput Chen Huang untuk pulang ke China. Tapi semenjak memberitahu Koh Kim Taek bahwa dia akan mengambil Chen Huang kembali ke China, Chin-lai mengabari Koh Kim Taek bahwa di bulan April dia akan mengambil Chen Huang kembali ke China, komunikasi antara Chin-lai dan Chen Huang mulai sangat sulit. Dan belum sempat Chin-lai menjemput anaknya, ternyata di tanggal 26 September 2004, jasad Chen Huang ditemukan mengapung di dalam kolam renang rumah bungalow mereka sendiri. Tubuh Chen Huang langsung dilarikan ke rumah sakit Glen Eagles di Ampang, dan hasil autopsi menunjukkan banyak informasi yang mencengangkan. Awalnya Chen Huang dikira tenggelam secara tidak sengaja, tapi ternyata di seluruh tubuh Chen Huang ditemukan banyak sekali luka memar, indikasi yang menyatakan bahwa dia kemungkinan besar sebelum meninggal, 24 jam sebelum mayatnya ditemukan, disiksa terlebih dahulu. Ada bekas ikatan tali yang sangat jelas di kedua pergelangan tangan Chen Huang dan juga pergelangan kakinya, yang memberikan indikasi bahwa Chen Huang diikat terlebih dahulu dengan sangat kencang sebelum akhirnya jenazahnya ditemukan mengapung di dalam kolam renang. Di hari itu juga Koh Kim Taek beserta bodyguardnya yang bernama Rastiak Palo dan supirnya Najib Zulkifli ditahan oleh polisi atas dugaan pembunuhan terhadap Chen Huang. Chin-lai, Chong Ying, dan Chen Fei
datang ke Malaysia untuk melihat jenazah Chen Huang untuk terakhir kalinya. Juga mereka menyusut keadilan untuk Chen Huang. Tapi beberapa kali pengadilan atas dugaan pembunuhan ini ditunda karena Koh Kim Taek sangat sulit untuk datang ke pengadilan. Saat pengadilan akhirnya bisa dilaksanakan, ada kurang lebih 39 saksi yang menguatkan bahwa Chen Huang memang disiksa sebelum dia dibunuh. Ya Allah, sumpah kaki gue gatel-gatel banget. Salah satu reporter yang menginvestigasi kasus ini menyatakan bahwa dia yakin ada beberapa informasi yang secara sengaja ditutup-tutupi di pengadilan. Salah satunya adalah bahwa Chen Huang sebenarnya dibunuh karena dia mengetahui salah satu rahasia yang seharusnya tidak dia ketahui. Chen Huang kira dengan informasi ini dia bisa melindungi dirinya sendiri dari siksaan Koh Kim Taek. Tapi informasi ini bukan malah melindungi, tapi jadi bumerang bagi Chen Huang untuk akhirnya dibunuh. Sedangkan kalau dari sisi Koh Kim Taek, mereka mengatakan bahwa penyiksaan ini terjadi akibat Chen Huang mencuri uang sebanyak 30.000 ringgit Malaysia. Kira-kira sekitar 150 juta. Dan secara nggak sengaja, luka-luka ini menyebabkan Chen Huang meninggal. Nah, yang membuat orang-orang geram, pengadilan ini dirasa nggak berjalan sesuai seharusnya. Hingga akhirnya, hakim menyatakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk menjatuhkan Koh Kim Taek, bodyguardnya, dan juga supirnya masuk ke dalam penjara. Jadi, 3 tersangka kasus pembunuhan ini dibebaskan. Banyak orang-orang yang bersangkutan di dalam kasus ini yang langsung terbang ke luar negeri. Salah satunya Koh Kim Taek sendiri yang mengaku bahwa dia dirawat di rumah sakit di China dan sejak itu nggak pernah lagi balik ke Malaysia. Bahkan di tahun 2008 sendiri ada salah satu petinggi yang ditahan oleh polisi akibat dugaan penyuapan kasus pembunuhan ini, yang kira-kira bersangkutan dengan uang sebanyak 1 juta ringgit. Keluarga Chen Huang dan masyarakat Malaysia sangat-sangat menyayangkan bagaimana bisa kasus ini berakhir tanpa jawaban sama sekali. Dan 17 tahun sudah berlalu, nampaknya mungkin keluarga Chen Huang memiliki sedikit sekali kesempatan untuk mendapatkan sedikit keadilan atas apa yang menimpa Chen Huang. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.